Itulah kehendak Yesus, bersinar selalu. Aku bersinar terus. Tuhan urupi ma'ahu sajaga rohaki. Asa marsinondang aku onang tiruoki. Tiur marsinondang idoni ikil ni Yesus, totong marsinondang panondang doa tutur. Shalom, berjumpa lagi dalam Renungan Harian HKBP Maranatha Rawalumbu. Hari ini Kamis 14 Januari 2021. Sebelum kita menikmati firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Injil Matius, pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-14. Saya akan bacakan untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang terjadi jika kita ada dalam sebuah ruangan yang gelap gulita dan tidak ada cahaya sedikit pun di dalam ruangan itu? Kebetulan di rumah gereja kita di Pastori, di Jabuni Huria, ada 3 kamar. Yang satu saya fungsikan untuk gudang, yang satu saya fungsikan untuk kamar tamu, agak di depan, ada jendelanya menghadap garasi, dan yang satu lagi saya tiduri bersama dengan suami. Namun suatu ketika saya pernah terbangun, dan entah kenapa ternyata mungkin token listrik kami habis tanpa kami sadari. Saya terbangun tengah malam karena pertama saya merasa gerah. AC tidak hidup. Dan ternyata saya mencoba membuka mata saya, tapi saya tidak bisa melihat apapun. Karena kamar itu tidak ada jendela yang menghadap ruang terbuka. Gelap gulita sama sekali. Saya mencoba mencari-cari. Kalau ada satu titik yang bisa saya lihat, saya tidak berhasil. Dan akhirnya saya meraba-raba tempat tidur, dan saya menemukan handphone. Ketika handphone saya nyalakan senternya, barulah terlihat. Ternyata kemana saya melangkah. Itulah kalau kita berada dalam kegelapan, kita tidak tahu kemana harus melangkah, kita tidak tahu harus berbuat apa, dan kita tidak bisa melihat apa yang ada di depan kita. Mungkin tahun 2020 bisa kita ibaratkan sebagai tahun yang penuh dengan kegelapan. Pandemi COVID membawa kita pada suatu ketidakpastian. Kemana kita harus melangkah? Banyak rencana yang tertunda. Banyak rencana yang harus dibatalkan. Banyak rencana yang akhirnya tidak bisa dilaksanakan. Masa depan seolah-olah gelap. Kita tidak tahu arah. Mau pergi keluar pun kita bingung kemana yang aman. Bisa terbebas dari virus COVID. Kalau ada kerumunan sedikit, kita hindari. Lebih baik pulang ke rumah. Karena itu pasti ada kemungkinan besar kita untuk tertular oleh virus tersebut.
Saudara, oleh sebab itu firman Tuhan mengingatkan kita pada saat ini, kamu adalah terang dunia. Dunia yang penuh dengan kegelapan ini, ketidakpastian, ketidaktahuan akan arah mau kemana, tidak bisa melihat apa yang di depannya. Kita dituntut untuk menjadi terang, dituntut untuk menjadi lampu senter seperti di handphone saya ketika kamar saya gelap gulita. Lampu senter itulah kemudian yang mengarahkan saya kemana saya harus melangkah supaya tidak terinjak kaki suami saya. Apa yang harus saya lakukan? Kemana saya harus pergi mencek meteran listrik? Saudara-saudara, itulah fungsi dari terang. Mengarahkan, memberikan pengharapan bahwa ada jalan keluar di depan. Dan itu tugas kita. Itu tugas kita, saudara. Menjadi terang dunia. Artinya kita harus menularkan semangat kepada orang lain. Mengatakan bahwa masih ada masa depan yang bisa kita capai. Sedikit demi sedikit vaksin mulai diuji coba. Dan sedikit demi sedikit pemerintah mengatakan masih ada harapan untuk kita di tengah-tengah pandemi COVID yang telah hampir 1 tahun ini merajalela di negeri kita. Oleh sebab itu saudara-saudara, mari sadari peran kita. Dan ternyata ucapan tentang terang dunia ini diucapkan oleh Tuhan Yesus setelah ucapan bahagia dalam Matius 5, mulai dari ayatnya yang pertama. Setelah ucapan berbahagia, berbahagialah kamu. Berbahagialah orang yang dianiaya. Berbahagialah orang yang berduka cita. Bagaimana bisa berbahagia? Itu kita harus terlihat bedanya dari dunia ini. Kita tidak perlu punya syarat-syarat, harus ada kesenangan dulu, harus ada keuntungan, harus punya harta, baru bisa bahagia. Tidak, syarat kita berbahagia hanya satu, yaitu ketika Allah ada dalam hati kita. Amin. Ya. Oleh sebab itu ketika kita bisa berbahagia bukan karena dunia ini, tetapi karena Allah ada di hati kita, maka kita itu dikatakan seperti kota yang terletak di atas gunung. Harus terlihat bedanya. Harus terlihat bahwa kitalah terang itu. Harus terlihat bahwa kitalah sumber daripada pengharapan dunia itu. Dengan senyum ramah kita, dengan sapaan kita yang menguatkan, dengan pemikiran-pemikiran positif, apa yang bisa kita ambil makna positif dari pandemi ini banyak sekali. Ya, itulah yang akan menjadikan kita menjadi terang-terang dalam kehidupan. Terang itu tidak perlu besar, karena kalau besar mata kita akan silau. Dan mungkin justru tidak akan terlihat apa-apa lagi karena terlalu terang. Sama seperti ketika kita menatap matahari, kalau kita langsung menatap matahari itu, maka sesudah itu mata kita akan menjadi gelap. Terang yang dibutuhkan hanyalah yang kecil-kecil. Lampu bohlam yang hanya 9 watt. Atau 1 lilin yang hanya menyala ketika di malam Natal. Itulah yang dibutuhkan oleh dunia. Pengharapan-pengharapan kecil, sukacita-sukacita kecil, tapi itu terus membara dari hati kita. Kita memberikan terang itu bagi sesama. Mari sadari fungsi kita di dunia ini. Bukan untuk menambah kegelapan, keputusasaan, kekecewaan, bukan. Tetapi sebaliknya, kita ada di dunia ini justru untuk memberikan pengharapan, sukacita, semangat, supaya terbitlah terang itu di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Tuhan memberkati saudara. Kita berdoa.
Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kalau kami diingatkan bahwa Tuhan menciptakan kami bukan tanpa maksud dan tujuan. Tuhan menciptakan dan mengizinkan kami ada di dunia ini karena Tuhan menghendaki kami menjadi terang dunia yang membawa pengharapan, sukacita, semangat kepada orang lain di tengah-tengah kegelapan, keputusasaan, kekecewaan, dan ketidaktahuan akan arah tujuan. Disitulah Tuhan kami bisa berperan sebagai orang-orang percaya yang sukacitanya ada bukan karena dunia ini, tetapi karena Engkau bertahta di hati kami. Itulah sumber sukacita kami, dan sukacita itulah yang kami tularkan kepada dunia ini, sehingga dunia ini dipenuhi oleh terang-terang yang membawa pengharapan, yang membawa kami kepada kepercayaan diri bahwa semua masa-masa gelap akibat pandemi COVID ini bisa berakhir, dan kami akan masuk ke dalam masa sukacita di mana kami bisa kembali bertatap muka merayakan kasih Tuhan di gedung-gedung gereja kami, dalam perkumpulan-perkumpulan kami, tanpa ada kekhawatiran, karena kami tahu Tuhan menjaga kami. Terima kasih Tuhan. Materaikanlah firman-Mu itu dalam hati kami, sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku firman dalam hidup kami. Berkatilah setiap jemaat-Mu yang menyaksikan renungan harian pada hari ini. Berkatilah kami dengan kesehatan. Peliharalah kami dengan rejeki melalui apa yang kami perbuat dengan tangan kami. Berkatilah setiap jemaat-Mu Tuhan, yang dalam proses studi mereka, yang bekerja, yang merindukan pekerjaan, yang mengarungi biduk rumah tangga, atau bahkan mungkin yang masih merindukan pasangan hidupnya. Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam peran tugas tanggung jawab mereka masing-masing. Berkati setiap jemaat-Mu yang terbaring sakit, sembuhkan ya Tuhan. Yang berduka cita, hiburkan hati mereka. Yang berbeban berat, Tuhan berikan jalan keluar. Yang berulang tahun pada hari ini, Tuhan tambahkan panjang umur dan sukacita dalam hati mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Jadikan kami terang-terang di dunia ini Tuhan. Karena kami tahu Yesus telah terlebih dahulu menerangi hati kami. Dalam Kristus Yesus, Sang terang dunia itu, kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus, itulah yang menyertai engkau pada hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.